Shalom Teruna, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Abang selalu yakin dan percaya di dalam Yesus Kristus kita selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita kembali bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Lagu-lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Kidung Muda-Mudi 38, bait yang pertama, ketiga, kelima, dan keenam, dan Kidung Muda-Mudi 161, bait yang pertama dan kedua. Dan bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Silakan teman-teman tandai dulu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Air-air di atas langit turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, teruna anak darah yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga. Nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan dan Allah Bapa kami yang baik, kembali kami ucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kami kembali dapat bertemu pada hari ini dan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan pintu hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Bapa dan memahami setiap perbuatan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Bimbing kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita akan menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Kita baca bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Teman-teman teruna yang selalu dikasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, biasanya dia juga akan selalu memuji Tuhan. Mungkin kita sering mendengar orang-orang berkata, "Puji Tuhan, Tuhan memang baik." Nah, orang-orang yang mengatakan hal tersebut, mereka tahu bahwa Tuhanlah sumber dari berkat yang mereka terima atau yang mereka alami. Tidak jauh berbeda dengan hal seperti itu, demikian juga yang sedang dialami oleh orang-orang Israel. Di dalam perikop bacaan kita tadi, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Orang-orang Israel sedang mengalami bahwa Allah mengasihi mereka. Mereka sedang bersyukur dan memuji Tuhan atas kasih setianya kepada mereka yang mereka nyatakan di dalam Mazmur atau nyanyian atau puji-pujian kepada Tuhan. Bila di dalam liturgi Yahudi, Mazmur 136 ayat 1 sampai 26 yang kita baca itu sering disebut dengan Halel agung atau puji-pujian yang agung kepada Tuhan. Dan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang selalu berulang-ulang dikatakan oleh pemazmur, ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang mereka alami itu hanya berasal dari Allah yang mengasihi mereka, berasal dari kasih Allah yang menembus batas waktu, batas bangsa, bahkan batas alam kepada umatnya. Orang-orang Israel merasakan dan mengakui kasih setia Allah kepada mereka. Bahkan secara teratur Allah menyatakan kasih setianya kepada umatnya. Mulai dari karya penciptaan Allah
kemudian Allah membebaskan keluarga Israel dari perbudakan di negeri Mesir, menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun, kemudian memenangkan perebutan di tanah Kanaan, dan juga perlindungan Allah kepada umatnya bangsa Israel selanjutnya. Itulah kasih setia Allah kepada umatnya yang mereka nyatakan di dalam Mazmur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bila Allah begitu kasih dan setia kepada umatnya bangsa Israel pada waktu itu, apalagi kepada kita saat ini, Allah juga telah membuktikan kasih setianya kepada dunia ini melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, dan juga supaya setiap orang yang percaya kepadanya dapat berada di tempat di mana kita dapat merasakan kemurahan dan kebaikannya yang dianugerahkan kepada kita, bukan karena usaha yang kita lakukan, bukan karena jasa kita, tetapi anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kebaikan-kebaikan yang kita rasakan di dalam hidup kita itu berasal dari kasih Allah yang Dia berikan kepada kita. Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Ia hidup dengan sempurna. Kemudian Ia menderita dan mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, lalu memberikan rohnya yang kudus kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, agar dimampukan dalam segala hal menurut kehendaknya. Jadi ketika kita menerima Roh Kudus yang sudah Dia sediakan kepada kita, kita akan dimampukan dalam segala hal. Misalnya nih, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan ada di Teruna, ketika kita semakin mengenal Yesus, kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan kita didorong untuk semakin mengenalnya. Ketika kita semakin membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus memampukan kita untuk mengalahkan kemalasan kita. Misalnya ketika kita beraktivitas, melaksanakan suatu pekerjaan, ketika ingin belajar misalnya, kita sering merasakan kemalasan. Nah, kita dimampukan oleh Dia untuk mengalahkan kemalasan tersebut. Tidak hidup di dalam kemalasan itu, melainkan hidup oleh Roh tadi. Kemudian dengan orang tua misalnya, atau orang-orang di sekitar kita, kita mungkin memiliki sifat atau kebiasaan sering melawan orang tua, atau sering menggerutu atau berkomentar secara marah-marah ketika dinasihati orang tua. Nah, Roh Kudus memampukan kita untuk tidak hidup seperti itu. Juga dengan teman-teman di sekitar kita misalnya, kita dimampukan untuk tidak hidup dengan iri hati, dengki yang ada dalam diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita dimampukan untuk terbebas dari kesombongan, keangkuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan oleh Dia kita juga dimampukan untuk memiliki kerendahan hati, untuk merasakan dan terus berfokus kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita tadi. Ketika Roh Kudus yang kita terima di dalam diri kita, itu akan membuat kita semakin menjadi lebih baik, akan memperbarui diri kita. Nah,
ketika kita semakin menyadarinya, inilah yang membuat kita kemudian bersyukur dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Apakah itu di dalam doa atau puji-pujian, nyanyian kepada Tuhan, sehingga ketika adik-adik teruna bernyanyi kepada Tuhan, itu motivasinya bukan supaya dilihat orang lain. Motivasinya bukan supaya Tuhan melihat kebaikan yang kita lakukan melalui nyanyian tersebut. Motivasinya juga bukan supaya Tuhan melakukan sesuatu karena kita sudah bernyanyi di hadapannya. Bukan karena itu, tapi ketika kita bernyanyi kepada Tuhan, kita memiliki kerendahan hati karena kita bersyukur. Kita sudah mengenal kemurahan Tuhan, kita sudah mengenal apa yang Tuhan lakukan di dalam diri kita, yang membuat kita bersyukur dengan memuji Tuhan. Kemudian teman-teman, di dalam Alkitab sesungguhnya juga disampaikan kepada kita bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang menuju berkat yang lebih besar lagi. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih luar biasa lagi kepada kita ketika kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan menyampaikannya kepada kita melalui kisah kisah ke-10 penderita kusta. Kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jadi kisah di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini mengisahkan ada 10 orang penderita kusta, dan mereka berseru kepada Yesus untuk mengharapkan untuk memperoleh kesembuhan atas penyakit kusta yang mereka derita. Yesus memerintahkan mereka untuk pergi menemui imam-imam, menyampaikan bahwa mereka sudah tahir, dan di perjalanan mereka pun menjadi tahir atau sembuh. Jadi pada zaman dulu, bahkan di zaman Perjanjian Lama, ada sebuah kebiasaan atau hukum bahwa setiap orang yang memiliki penyakit kusta, ketika mereka tahir atau sembuh, mereka harus melapor kepada imam-imam. Dan dari zaman dulu hingga Yesus datang, tidak ada terjadi, sekalipun tidak ada terjadi hal seperti itu. Tetapi Yesus mentahirkan mereka dan menyuruh mereka menemui imam-imam. Kemudian dari ke-10 orang yang telah sembuh, yang telah menerima kemurahan Tuhan tadi, kemurahan Yesus tadi, hanya 1 orang yang kemudian kembali kepada Yesus dengan memuji Allah, bersyukur kepada Allah sampai tersungkur di kaki Yesus. Yesus mengatakan hanya 1 orang yang kembali, kemanakah yang 9 lainnya? Dan yang di akhir
Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Menyelamatkan engkau di sini artinya sesungguhnya adalah imannya telah menjadikannya utuh. Orang tersebut telah mendapatkan kembali jari-jari tangannya dan jari-jari kakinya. Karena penyakit kusta itu dapat memakan bagian dari tubuh kita. Nah, seperti orang yang kembali bersyukur kepada Yesus, dia sudah memperoleh kemurahan Tuhan. Bahkan 9 orang tadi telah dikasihi Tuhan, telah menjadi tahir. Tetapi ketika dia bersyukur datang kepada Tuhan, dia tidak hanya sembuh, tahir, tetapi juga memperoleh berkat lainnya, yaitu utuh di dalam jari-jari tangan dan kakinya. Kita juga, abang percaya, ketika kita datang bersyukur kepada Tuhan atas setiap kebaikannya yang sudah Dia berikan kepada diri kita, yang sudah kita alami, ketika kita bersyukur, maka Tuhan Yesus menyediakan berkat yang lebih besar, sesuatu yang lebih luar biasa lagi kepada kita. Dan kita pun akan semakin bersyukur kepada Tuhan. Kemudian mungkin ada juga nih teman-teman yang berkata seperti ini, bagaimana mau bersyukur kalau kita sedang dalam kondisi sedih atau dalam kondisi menghadapi masalah? Bagaimana mau bersyukur dalam kondisi itu? Firman Tuhan juga sudah menjawabnya untuk kita. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 sampai 21. "Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Jadi surat Paulus kepada jemaat di Efesus, konteksnya ini Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat di Efesus, juga kepada kita saat ini, untuk tidak hidup seperti orang bodoh. Yang digambarkan di sini pada waktu itu seperti orang yang mabuk karena anggur yang menimbulkan hawa nafsu, orang yang kehilangan akal pikirannya sehingga disebut seperti orang bodoh. Kalau di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga sering ketika menghadapi masalah atau merasa ada beban atau tekanan, kita melakukan hal-hal yang bodoh. Nah, Paulus mengatakan jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Seperti apa menurut kehendak Tuhan? Dijelaskan juga seperti orang yang hidup penuh dengan roh, ayat yang ke-18. Jadi kita hidup penuh dengan roh. Dan kemudian ayat 19-nya, bernyanyi dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masalah tadi, biarkanlah Tuhan yang mengambil alih masalah kita tadi. Biarkanlah Dia yang mengendalikan, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Dan dalam kesedihan atau masalah tadi, kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin dan menuntun kita untuk keluar atau melewati dari masalah yang kita alami tersebut. Dia akan memberikan solusi atas masalah tersebut, sehingga kita dalam segala situasi dan kondisi, maupun senang maupun sedih, dalam kesusahan, dalam sukacita, kita akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus.
Jadi teman-teman teruna, karena kasih setia Allah yang Ia berikan kepada kita, kebaikan dan kemurahannya yang kita nikmati, yang kita rasakan dalam diri kita, itulah yang membuat kita memuji dan memuliakan Allah, semakin bersyukur kepadanya, dan membawa kita untuk menuju berkat yang lebih besar lagi yang disediakan kepada Tuhan. Semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah, pujilah, dan muliakanlah Tuhan, karena Tuhan telah memberikan jaminan berkat-Nya di dalam Kristus, dan setiap kali kita datang kepadanya, kita semakin utuh dan dipulihkan, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya, melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu kepada kami. Engkau yang telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada bangsa Israel. Kami percaya Engkau juga pasti begitu mengasihi kami saat ini ya Tuhan. Engkau telah membuktikannya dengan memberikan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang berkorban bagi kami, supaya kami memiliki hidup berada di tempat di mana kami dapat selalu merasakan, melihat kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami semakin mengenal-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang sudah kami dengar, dan kami membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan kami untuk menjadi lebih baik, memperbarui diri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya juga Engkaulah yang mengajarkan kami maksud-Mu di dalam firman yang sudah kami terima. Ya Roh Kudus, kami bersyukur untuk setiap hal dalam seminggu yang sudah kami rasakan. Engkau sudah melindungi kami, dan kami percaya Roh Kudus juga memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga diri kami, dan juga Roh Kudus memampukan kami untuk menikmati pendidikan kami, untuk
untuk hidup bersama orang tua kami dan saudara-saudara kami dengan saling mengasihi. Berkati pemerintah kami, Roh-Mu yang kudus akan memampukan pemerintah kami bersama jajarannya untuk memimpin bangsa ini melewati masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman turunan Yesus Kristus, sekian ibadah kita untuk kali ini. Mari membantu pemerintah memutus rantai penularan virus corona dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Tuhan memberkati.